penting bagi kita seorang muslim mengetahui syarat sah wudu. Nah, kenapa? Karena kalau kita wudu tapi tidak mengetahui syarat sah wudu, takutnya nanti ada syarat sah wudu yang tidak terpenuhi. Nanti resikonya wudunya jadinya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, tentu sholatnya tidak sah. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang syarat sah wudu memakai rujukan kitab Safinatun Najah. Ini adalah kitab fikih dasar madhab Syafi'i. Ini ada di halaman 25. Faslun syurutul wudu'i asyaratun. Pasal syarat sah wudu ada 10. Al-Islamu yang pertama Islam. Watamizu dan yang kedua adalah mumayiz. Mumayiz adalah usia di mana anak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, bisa makan sendiri, bisa pakai baju sendiri, bisa mandi sendiri. Nah, itu kisaran usianya antara 7 tahunan. Kemudian yang ketiga, wanaqau anil haidhi wan nifasi. Harus bersih dari haid dan nifas. Jadi kalau wanita haid, wanita nifas ya, itu wudu ya dengan niat menghilangkan hadas kecil, itu wudunya tidak sah gitu. Bahkan bisa jatuhnya haram kalau dia dengan sengaja tahu bahwa seorang wanita haid, wanita nifas kalau wudu tidak sah. Bahkan di dalam kitab Al-Ibanah wal Ifadhah itu termasuk ya bersuci dengan niat ibadah, bersuci dengan meniat menghilangkan hadas kecil, bersuci dengan meniatkan hadas besar, itu termasuk hal yang diharamkan untuk wanita haid dan nifas. Kalau dia melakukannya dengan sengaja ya dan tahu akan keharamannya, tentu dia dosa gitu. Kenapa? Karena wanita yang keluar darah haid itu kan keluar hadas besar ya. Kemudian lagi keluar hadas besar kok dia wudhu menghilangkan hadas kecil. Gak mungkin hadas besarnya hilang, hadas kecilnya hilang. Kan dia sedang keluar hadas besar. Makanya dianggap ini mempermainkan ibadah. Makanya bisa jatuhnya jadi haram kalau tahu hukumnya dan dilakukan dengan sengaja. Adapun kalau wanita haid dan wanita nifas dia melakukan gerakan wudhu gitu, basuh muka, basuh tangan, tapi tidak diniati wudhu, dia pengen basuh muka, basuh tangan aja biar segar. Nah, itu hukumnya boleh. Kemudian yang keempat, wa amma yamna'u wusula ma'i ila basyarati. Harus bersih dari perkara yang dapat mencegah sampainya air ke kulit, seperti contohnya eyeliner, lipstick yang waterproof, kemudian cat kuku. Nah, itu harus dibersihkan dulu sebelum wudu. Kalau wudu dengan kondisi ada cat kukunya, ya wudunya tidak sah gitu. Kemudian yang sering juga terjadi nih, ada kotoran di bawah kuku ya. Kotoran di bawah kuku apalagi kalau banyak ya, itu menurut pendapat kebanyakan ulama itu hukumnya tidak dimaafkan. Artinya kalau wudu tapi di tangan kita, di kuku kita ada kotoran kukunya, itu wudunya tidak sah menurut pendapat kebanyakan ulama. Tapi ada pendapatnya Imam Ghazali yang mengatakan oh gak apa-apa, itu dimaafkan gitu, menurut pendapatnya Imam Ghazali. Nah, kalau orang yang kesulitan menghilangkan kotoran kuku, misalkan dia memang selalu ada kotoran kuku gitu, bisa nih ambil pendapatnya Imam Ghazali. Tapi untuk kita yang memang gak sulit untuk membersihkan kotoran kuku, kita ambil pendapat kebanyakan ulama gitu. Dan ini juga tentunya untuk kehati-hatian kita. Dan apalagi tentu kotoran kuku itu kan lebih utama dibersihkan, karena itu termasuk dari kita ini menjaga kesehatan diri kita gitu. Kemudian yang kelima, wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma. Yang kelima, tidak boleh ada pada anggota wudu, pada anggota tubuh yang termasuk anggota wudu seperti wajah, tangan, kaki, tidak boleh ada sesuatu yang dapat merubah sifat air dan merubahnya itu perubahannya besar. Contoh bedak nih. Sebelum wudu bedak tuh bersihkan dulu, jangan bedak masih nempel kita langsung wudu basuh wajah. Resikonya apa? Ya, air ya sebelum kena ke kulit kita itu kalau kita ada bedaknya kenanya ke bedak dulu. Akhirnya apa? Air ini yang tadinya suci mensucikan karena kena bedak berubah warnanya, misalnya jadi putih atau jadi krem. Artinya kan berarti airnya berubah kan? Berubah jadi air yang suci tapi tidak mensucikan karena dia tercampur oleh bedak dan terjadi perubahannya besar. Sehingga berubah hukumnya jadi air mutaghayyir atau air yang suci tapi tidak mensucikan. Sementara kalau wudu pakai air yang suci tapi tidak mensucikan, itu wudunya tidak sah. Makanya bersihkan dulu tuh bedak yang ada di wajah, itu bersihkan dulu supaya wudu kita sah. Kemudian syarat yang keenam adalah wal ilmu bi fardhiyatihi. Harus mengetahui kefarduannya wudu. Harus mengetahui bahwa
wudhu ini hukumnya fardu atau wajib ya sebelum melaksanakan sholat. Karena sholat itu kan salah satu syaratnya harus suci dari hadas kecil. Dan cara untuk menghilangkan hadas kecil adalah dengan melakukan wudhu. Kemudian syarat yang ketujuh adalah tidak boleh mentekadkan yang fardu dari fardunya wudhu, itu ditekadkan sunnah. Fardunya wudhu kan ada 6 ya. Niat membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan beserta siku, kemudian mengusap sebagian kepala ya kalau dalam mazhab Syafi'i, kemudian membasuh kedua kaki beserta siku, kemudian tertib. Nah, tidak boleh dari salah satu fardunya ini ditekadkan sunnah. Kalau ditekadkan sunnah nanti resikonya tidak dilakukan ketika wudhu karena beranggapan kan sunnah, gak dilakukan pun tak apa-apa. Jadi makanya tidak boleh mentekadkan yang fardu dari fardunya wudhu ditekadkan sunnah. Bagaimana kalau ada orang yang seperti ini? Dia menganggap semua rangkaian wudhu itu semuanya adalah fardu. Kumur-kumur dia anggap fardu, istinsyak dia anggap fardu. Kemudian mengusap kedua telinga dia anggap fardu. Padahal itu hukumnya sunnah. Jadi dia itu yang sunnah dia anggap fardu, yang fardu dia anggap fardu. Maka yang seperti ini itu hukum wudhunya tetap sah. Jadi poinnya yang terpenting, yang penting yang fardu jangan dianggap sunnah. Kalau yang sunnah dianggap fardu itu tidak masalah. Kemudian syarat yang ke-8 adalah wal ma'u tahuru. Air yang digunakan untuk wudhu itu harus air yang suci serta mensucikan. Ya, jadi airnya tidak boleh air yang mutanajis alias air yang kejatuhan najis. Apalagi kalau pakai air najis ya seperti air kencing tentu tidak sah, atau pakai air musta'mal, air yang bekas digunakan wudhu pada basuhan pertama, atau air bekas mandi wajib pada basuhan pertama, itu kan hukumnya musta'mal, suci tapi tidak mensucikan, maka tidak sah digunakan untuk wudhu. Kemudian tidak boleh juga wudhu menggunakan air mutaghayyir, yakni air yang berubah sifatnya, seperti air teh, air kopi, air sabun. Itu hukumnya suci, tapi tidak mensucikan, makanya tidak sah dipakai wudhu. Bagaimana kalau wudhu menggunakan air, tapi airnya ini ada rada-rada bau kaporitnya nih sedikit. Nah, kalau ada air, terjadi perubahan tapi sedikit, ya, sehingga tidak merubah kemutlakan air, tidak berubah nama airnya, nah maka itu hukumnya tetap suci mensucikan. Tapi kalau perubahannya banyak, gitu, maka itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan, jadi mutaghayyir gitu. Makanya kalau air kecampuran kaporit tapi perubahannya sedikit ya, cuma ada samar-samar baunya, nah maka itu kan disebutnya air tapi berbau kaporit. Nah, maka ini hukum wudhu pakai air ini sah. Tapi kalau air kecampuran kaporit dan banyak sehingga kita menyebutnya air kaporit gitu, karena saking perubahannya banyak, maka ini airnya suci tapi tidak mensucikan karena perubahannya banyak. Sehingga wudhu menggunakan air yang terjadi perubahan banyak atau air mutaghayyir itu wudhunya tidak sah. Kemudian syarat yang ke-9 dan syarat yang ke-10, ini dua syarat yang terakhir itu khusus untuk daimul hadas atau orang yang langgeng hadas. Ya, daimul hadas itu contohnya seseorang yang beser atau seorang wanita yang istihadah, tapi yang keluar hadasnya itu terus-terusan, gak ada jeda terbebas dari hadas, yang cukup dia untuk bersuci ya, dan melaksanakan sholat dalam kondisi tanpa keluar hadas. Nah, ini disebut daimul hadas. Nah, untuk daimul hadas ada syarat tambahan, yakni syarat yang ke-9, wudhunya itu harus dilaksanakan setelah masuk waktu sholat. Nah, kalau misalkan ada orang daimul hadas seperti orang yang beser atau istihadah, itu wudhunya harus setelah masuk waktu zuhur. Kalau mau sholat zuhur berarti masuk waktu zuhur dulu baru dia bisa wudhu. Kalau wudhunya misalkan di jam 11 ya, buat sholat zuhur itu tidak sah untuk daimul hadas. Adapun untuk yang tidak daimul hadas, maka misalkan wudhu dari jam 11 atau bahkan wudhu pagi-pagi, selama wudhunya tidak batal, dengan wudhu tersebut kita pakai untuk sholat zuhur, untuk sholat asar, untuk sholat maghrib, itu tidak apa-apa, hukumnya tetap sah ya untuk yang tidak daimul hadas. Kemudian syarat yang ke-10 adalah wal mualatu, harus terus-menerus, artinya susul menyusul. Habis basuh wajah harus langsung basuh tangan. Gak boleh diselang dulu malah main HP, malah keluar misalkan dari tamu, gak boleh diselang untuk daimul hadas. Jadi hukumnya mualah, susul menyusul, dari basuhan wajah ke basuh tangan, dari basuh tangan ke mengusap kepala, harus secara susul menyusul, itu wajib untuk daimul hadas. Tapi untuk yang tidak daimul hadas, hukum mualah ini adalah sunnah. Nah, sekian penjelasannya untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah difahami. Dan saya sertakan keterangan kitabnya di akhir.